أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mencurahkan beragam kenikmatan kepada kita semuanya sampai detik ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Kita sekarang ini berada di bulan Dzulqa'dah, ya, sudah berada di akhir-akhir dari bulan Dzulqa'dah, ya. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak jamaah kaum muslimin dan muslimat, kita ikutin berita, kita dengarkan dan lihat para calon jamaah haji sudah berbondong-bondong berangkat menuju Arab Saudi, ya. Maka ibu bapak sekalian yang kami muliakan, berhubung kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, maka insyaallah taala pembahasan dan pengajian kita di hari ini kita akan membahas dan mengangkat sedikit tentang permasalahan ibadah-ibadah yang paling mulia, amalan-amalan yang paling mulia yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, umur kita, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu emang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala
hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun doang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang bisa melampaui batas umur tersebut. Ustaz, saya sudah umur 85 tahun. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu termasuk orang-orang yang telah diberikan bonus oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, karena lewat wa qalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang bisa lewat tuh 60 70 tahun, sedikit aja orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang masih hidup di umur 75, 80, 85, alhamdulillah. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang lebih banyak buat kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih membukakan peluang-peluang untuk kita memperbanyak bekal sebelum diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kata Nabi, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia siapa mereka yang Allah panjangkan umurnya. Bukan sekadar panjang umur doang, tapi dipanjangkan umurnya dan semakin bagus amalannya. Semakin tua, semakin melakukan persiapan-persiapan. Semakin bersemangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu yang disebutkan sebaik-baik manusia. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia yang Allah panjangkan umurnya, sama yang tadi Ibu, Bapak, sama-sama dipanjangkan umurnya. Tapi yang satu ini kata Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau yang ini syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Sama-sama dipanjangkan umurnya, sama-sama dilebihkan umurnya oleh Allah. Tapi yang satu dipanjangkan umurnya dan semakin banyak dia melakukan amalan kebaikan. Kalau yang syarrun nas, sejelek-jelek manusia, dipanjangkan umurnya, makin berulah, makin gak sadar diri, makin lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya istilah sebagian orang apa, Ibu Bapak? Tua-tua keladi. Ya, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Kalau ada orang tua umur 70, 60 tapi masih nakal juga, maaf, masih sering godain perempuan, main perempuan, judi, malas, gak mau sholat 5 waktu, gak mau puasa Ramadan, ya sukanya minum minuman keras, la ilaha illallah. Khawatir kita, takut kita untuk orang-orang seperti itu. Allah telah tutupi hatinya dari kebaikan. Maka bersyukur Ibu, Bapak, kita yang berada di usia-usia kita, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah kepadanya. Allah mudahkan kita untuk sama-sama sering saling menasihatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita hidup di dunia ini cuma dua, nunggu waktu sholat dan nunggu di sholati. Dua aja, ibu, bapak, dua aja ini. Kita hidup di dunia dua aja ini, nunggu masuknya waktu sholat untuk kita sholat, atau yang apa bu yang kedua, nunggu disolati. Ya, waktu menunggu, ya waktu sholat, waktu menunggu disolati, silahkan kita berbuat apa saja selama itu tidak melanggar aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggu sholat silakan makan, nunggu sholat silakan bekerja, nunggu sholat silakan. Selama itu amalan-amalan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kembali ibu sekalian, di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi dari sahabat Abu Hurairah, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu ummati yajuzu dzalik." Rata-rata umur umatku 60 70 dan sedikit yang bisa melampaui batas umur tersebut. Bagi kita seorang muslim dan muslimah yang cerdas dan mau berpikir, waktu yang singkat itu 60 sampai 70 tahun harusnya betul-betul kita manfaatkan. Ya ibu, betul-betul kita manfaatkan. Coba minta tolong, ya Pak Yuda minta tolong dihitung tuh. Kita tidur berapa jam? Hah? Anggaplah kita tidur jam 9 atau jam 10. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Anggaplah bangunnya jam 4. Sudah berapa jam kita tidur? 5 sampai 7 jam. Anggaplah 5 sampai 7 jam. Kali sehari, kali 30 hari. Sudah berapa itu, Bu? Hah? Sudah berapa habis waktunya kita? Subhanallah. Kali setahun. Ya, berapa habis waktunya kita hanya untuk tidur doang? Berarti 60, 70 udah berkurang lagi dari waktu tidur yang kita pakai. Berarti apa? Semakin sedikit peluang dan kesempatan kita untuk melakukan amalan kebaikan. Beda dengan umat-umat terdahulu. Ibu bapak umat terdahulu umurnya sampai ratusan tahun. Umur mereka sampai ratusan tahun. Tapi ibu bapak sekalian yang kami muliakan, dengan rahmat dan kasih sayang Allah jadikan umat Nabi Muhammad itu sebagai umat yang paling terakhir di dunia, tapi yang paling pertama masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, "Nahnul akhirun wa nahnul awwaluna yaumal qiyamah." Kita itu adalah umat yang belakangan. Kita itu adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Muhammad yang paling pendek umurnya, tapi umat Nabi Muhammad yang paling belakangan datangnya, tapi umat Nabi Muhammad SAW dispesialkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, menjadi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak ibu bapak sekalian yang kami muliakan, apa sebabnya ini? Kok umurnya pendek tapi mereka yang paling pertama masuk ke dalam surga? Di antara sebabnya karena Allah memberikan, menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW musim amalan, momentum amalan yang dengannya mereka bisa memperbanyak ibadah di saat itu. Contoh di antara musim-musim ketaatan tersebut, contohnya apa?
bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat apa Ibu? Bapak, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Oh, enggak ada itu Lailatul Qadar di umat-umat terdahulu, enggak ada. Lailatul Qadar itu khusus apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih bagus, bukan setara, lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi, kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah tepat di malam Lailatul Qadar tersebut, maka itu seakan-akan dia telah beribadah berapa lama Ibu? 1000 bulan. 1000 bulan sekitar berapa? Kurang lebih 83 tahun. Coba kali saja. Kali saja. Kalau sekiranya ada seorang hamba yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 10 kali aja, 10 kali aja, 10 tahun aja. Sudah berapa? 10 kali 83. Berapa itu? 830 tahun. Subhanallah. Berarti kalah dong umat-umat terdahulu. Itulah keistimewaan dan kelebihan serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara musim-musim ketaatan tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi sangat disayangkan, sangat disayangkan, banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin menganggap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu seperti hari-hari biasa saja. Padahal ulama sampai berbeda pendapat. Mana sih yang paling bagus, 10 hari terakhir bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sampai berdebat mereka. Dan pendapat yang benar bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih bagus dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali di malam harinya. Malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih bagus dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu kalau berbicara tentang malam harinya, lebih bagus malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi berbicara tentang pagi harinya, siang harinya, sore harinya, maka kata para ulama yang lebih bagus dan utama itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kita buat pengajian di hari ini itu tentang mendulang pahala di bulan Dzulhijjah, biar tidak terlewatkan keutamaan ini. Ya, enggak seperti tahun-tahun dahulu cukup kita. Pikiran kita cuma gimana bisa beli hewan kurban, itu bagus. Tapi ibu jangan lupa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut memiliki keutamaan yang luar biasa. Apa sepantasnya, tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah membiarkan kesempatan itu berlalu gitu saja. Kalau bulan Ramadan semangat kita, masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan semangat kita, maka semangatnya kita menghadapi bulan Ramadan harus sama, bahkan lebih di dalam menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Yang pertama alasannya, ini alasan-alasan sebab-sebab yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut mulia. Yang pertama, bukan para ulama, Allah Ta'ala aqsama biha. Allah itu bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah pahami, kalau Allah sampai bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu penting dan mulia. Contoh,
Allah katakan apa? Wal 'asr, demi masa, menunjukkan waktu itu penting, harus kita perhatikan, harus betul-betul kita manfaatkan. Kemudian juga ini nih, Ibu, Bapak bisa lihat ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajr wa layalin ashr, demi waktu subuh, wa layalin ashr, dan 10 malam, 10 hari. Apa 10 hari di sini? Ya, Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, jago tafsirnya di kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas, Al-Imam Ibn Zubair, Mujahid rahimahullah, dan para ulama-ulama semuanya, beliau mengatakan apa? Innaha asyru dzil hijjah wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam, 10 hari. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukilkan pendapatnya Abdullah bin Abbas, Al-Imam Ibnu Zubair, Mujahid. Ini Imam Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pun seorang sahabat yang mulia, yang memang jago tafsir, yang sudah didoakan oleh Nabi, Allahumma 'allimhu ta'wil, wahai Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas tentang tafsir Al-Quran. Makanya kalau Abdullah bin Abbas sudah berbicara tentang tafsir, diam semuanya orang. Sudah cukup kata mereka kalau sudah Abdullah bin Abbas yang ngomong, berkomentar tentang tafsir sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, Mujahid, innaha asyru dzil hijjah wal fajr wa layalin ashr, itu artinya apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, Ibu, yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut begitu mulia, karena apa? Karena itu adalah sebaik-baik hari di dunia ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah sebaik-baik hari ya yang berada di dunia ini. Dan amalan yang diperbuat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ibu bapak yang kami muliakan, jamaah sekalian, tolong dari sekarang disetting memang tuh di WA-nya kita, apa, di alarmnya kita, di kalendernya kita kasih tanda itu 1 Dzulhijjah. Artinya apa? Ibu betul-betul konsentrasi ibadah ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya sama dengan Ramadan. 1 Ramadan semangat kita, persiapan. Maka demikian pula persiapannya kita menghadapi apa? Tanggal 1 Dzulhijjah. Itu bukan hari sembarangan itu, Ibu. 10 hari doang. Kalau Ramadan kan 30 hari. Kali ini apa? 1 sampai 10. Ya. Kasih tanda itu di alarmnya kita. Kasih tanda. Kalendernya kita juga diingat-ingatkan semua keluarganya kita. Ayo beribadah. Itulah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ibu bersedekah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ibu baca Al-Quran, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya pernah Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ilaihi min hadhihi al-ashr." Tidak ada amalan
Coba perhatikan hadis Nabi itu, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Ma min ayamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ashr. Enggak ada amalan soleh, amalan kebaikan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Heran para sahabat, Bapak Ibu heran. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Apakah amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mengalahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah? Qalu walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi, iya, bahkan mengalahkan amalan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu tahu sendiri pahalanya berjihad, ya. Bapak tahu sendiri ya, pahalanya orang yang berperang di medan pertempuran itu tidak sembarangan, itu pahalanya itu. Mereka rela mengorbankan hartanya, jiwanya, darahnya, tapi itu masih dikalahkan dengan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukan sangat disayangkan aja semangatnya kita yang begitu kendor-koyor. Padahal Nabi sudah sampaikan itu. Ya, heran para sahabat. Jihad aja kalah. Kemudian kata Nabi, illa, ini satu amalan yang kalahkan amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji bi syai'in minhu. Kecuali kata Nabi, ada orang yang keluar berjihad. Dia bawa kudanya, dia bawa untahnya, dia bawa pedangnya, panahnya, dia bertempur di jalan Allah. Kemudian dia mati, wafat di medan pertempuran. Artinya apa? Mati syahid. Itu yang kata Nabi mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau hanya sekedar ikut perang kemudian pulang selamat, masih kalah dengan amalan yang dilakukan oleh hamba yang melakukan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibu, bapak, orang apa lagi? Ibu, bapak, orang apa lagi ini? Dorongan dari Nabi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, bukan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi jangan sampai ini terlewatkan, Bapak Ibu sekalian. Tolong diperhatikan, ya, manfaatkan sebaik-baiknya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, karena sudah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, di antara sebab yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut mulia, anna fiha yaum Arafah. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut terdapat hari apa, Bu? Hari Arafah, yang merupakan puncak dari kegiatan jamaah haji, puncak dari amalan haji, wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kata Nabi SAW, barang ya al-hajjul Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Artinya kalau ada jamaah haji pergi haji tidak wukuf di Arafah, maka hajinya enggak sah. Walaupun dia naik haji furoda bayar 500 juta,
kalau dia gak wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka hajinya tidak sah, tidak diterima, batal hajinya. Ya, subhanallah. Itulah yang menjadi keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, karena di dalamnya sekali lagi ada hari Arafah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita akan menemukan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah terkhusus, dan yang kita inginkan adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, puasa. Ya. Dan yang lebih ditekankan lagi adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang dikenal dengan puasa apa Ibu Bapak? Puasa Arafah. Ya. Jadi untuk selain jamaah haji, ya, untuk orang-orang yang tidak berkesempatan untuk haji di tahun itu, maka sangat-sangat disunahkan bagi mereka untuk berpuasa. Beda halnya untuk jamaah haji, orang yang sedang wukuf di Arafah tidak diperbolehkan untuk puasa. Gak boleh puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, bagi para jamaah haji. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu adalah puncak untuk kita konsentrasi beribadah dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa nanti lemas, ya lemas. Makanya jamaah haji gak boleh puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, biar mereka fit melakukan puncak dari rangkaian haji. Tapi untuk orang-orang selain jamaah haji, sangat-sangat disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ibu Bapak kasih tanda sudah itu kalendernya dengan apa aja itu alarm. Tanggal 9 Dzulhijjah puasa. Nah, Masya Allah. Kalau ibu mampu, kalau bapak mampu, puasa dari tanggal 1 sampai 9, itu yang paling akal. Paham Ibu? Enggak bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9, bisanya cuma 5 hari, silakan. Mana Ustaz dalilnya? Kan dalilnya di situ disebutkan apa? Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa yang tahun lalu dan akan datang. 2 tahun diampuni, yang lalu dan akan datang. Oh, Nabi sebutkan itu puasanya tanggal 9 Dzulhijjah doang. Kalau Ustaz katakan puasa dari tanggal 1 sampai 9, ataukah berpuasa lebih banyak lagi? Ya, dari apa yang kita mampu, puasanya 4 hari 5 hari, silakan. Kita katakan dalilnya, pegangan dan rujukannya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Ma min ayyamil al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ashar. Enggak ada amalan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya tanya dulu, puasa itu amalan soleh atau bukan? Ibu, Bapak, puasa itu amalan soleh atau bukan? Amalan soleh, berarti apa? Disunahkan juga, kerjakan. Puasa tanggal 1 silakan, tanggal 2 libur dulu, 3, 4 puasa lagi, 5-nya libur, 6, 7, 8 puasa, 9 puasa. Masya Allah, mantap. Ya, yang paling minimal jangan lewatkan. Kalau memang nggak bisa berpuasa, tolong jangan lewatkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 boleh nggak puasa? Nggak boleh, banyak daging. Nggak boleh, nggak boleh. Hari tasyrik
Nggak boleh juga, nggak usah semangat puasa. Waktunya makan, makan dulu. Ya, kata ya Allah, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurb. Ya, hari tasyrik itu hari makan dan minum, hari bersenang-senang, dinikmati. Jangan nanti lewat hari tasyrik nggak mau puasa, giliran hari tasyrik mau berpuasa. Habiskan dulu dong dagingnya. Ya Bu ya. Ya, jadi puasanya itu paling mentok plus di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 nggak boleh, apalagi juga di hari-hari tasyrik yang Nabi sebutkan, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk kita makan dan minum. Itulah hari raya di kaum muslimin. Hari besarnya kaum muslimin, hari berbahagianya kaum muslimin. Dinikmati dong nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang pertama ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang kedua, at-takbir, bertakbir. Ya, itu juga perkara yang terlupakan kita. Yang bahaya kalau kita di jalan di rumah, Allah, wah itu orang gila ini kayaknya. Ya, sudah aneh. Kenapa? Karena kita terbiasanya takbirnya itu di malam takbir, iya kan? Ya, menjelang Ramadan. Mereka kita nggak tahu kebanyakannya bahwa takbir itu juga sangat-sangat dianjurkan dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, subhanallah. Takbir, ya. Kata para ulama, wat takbir fi hadzal zaman sarah min as-sunan al-mahjura wala siyama fi awwal al-ashr fala takadu tasma'uhu illa min al-qalil. Katanya bertakbir di zaman-zaman sekarang ini seperti sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Terlebih khusus takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fayambaghi al-jahru bihi ihya'an lis-sunnah wa tadhkiran lil ghafilin. Maka hendaknya ya pengucapan takbir tersebut dikeraskan untuk kita hidupkan sunnah yang satu ini lagi, untuk kita ingatkan lagi orang-orang yang lalai. Pak, Bu, kenapa Ibu Bapak bertakbir? Beritahu mereka, alhamdulillah kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan itu disunahkan kita untuk takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu karena jauhnya kita dari ilmu agama, jauhnya kita dari tuntunan syariat yang menjadikan syariat yang satu ini, sunnah yang satu ini kemudian banyak terlupakan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita tahunya itu takbir nanti kalau sudah mau Idul Fitri doang, ya. Padahal di tempat yang satu ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini itu juga ternyata merupakan momentum untuk kita bertakbir. Waqad sabata anna Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma kana yakhrujani ila suq ayyamil 'ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihima. Katanya pernah, jadi dalam riwayat yang sahih, pernah Abu Bakar dengan Abdullah ibnu Umar itu keluar pergi ke pasar, kemudian mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ketika manusia melihat dan mendengarkan takbirnya Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, maka mereka pun mengikuti Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah untuk bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolong diamalkan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian ya juga termasuk dari zikir-zikir yang lainnya. Itu kan amalan kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar,
Subhanallah, walhamdulillah, dan misalkan amalkan ini, ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya ada hajj wal umrah. Ini amalan yang ketiga yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, umroh dan haji. Jadi orang-orang yang terpilih untuk umroh dan haji di bulan Dzulhijjah ini, alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah. Ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang penting jangan paksakan diri. Ibu, bapak, di tahun ini, inilah pemeriksaan yang paling ketat dari pemerintah Arab Saudi, dan sangat-sangat disayangkan untuk travel yang tidak amanah. Itu banyak sekali telah mengorbankan jamaah-jamaah yang sama sekali tidak mengetahui keadaan di Arab Saudi. Saya, ibu, bapak, nenek-nenek, kakek-kakek sudah mengumpulkan duit belasan puluhan tahun, ternyata dikibulin sama travel itu yang orangnya cuma cari untung doang, tidak amanah di dalam menjalankan perkara yang satu ini. Akhirnya diberangkatkan haji dengan menggunakan visa apa? Visa ziarah. Diberangkatkan haji dengan visa multi-tiple. Jadi ibu bapak ini pelajaran. Kalau nanti daftar haji selain haji reguler pemerintah, ibu mau ikut jamaah haji furoda, ya, ataukah ONH plus, pastikan ibu buat perjanjian, jangan mau harus ada hitam di atas putih bahwa saya berangkat harus dengan visa haji. Ya, jangan mau kalau nanti ibu sudah setor 300 juta, 350 juta, ternyata visanya visa ziarah. Wah, murah itu ibu, murah. Visa ziarah yang mahal itu kalau visanya visa haji, visa roda. Memang resmi. Jadi ibu jangan tergiur. Kalau belum ada kemampuan jangan dipaksakan, doa kepada Allah. Karena ini banyak sekali. Ada sampai kencing celana ibu karena ketakutan. Diperiksa semuanya, hotel, penginapan diperiksa semua sama pemerintah Arab Saudi. Tidak lain memberikan kenyamanan kepada jamaah haji yang tersebut. Coba ibu kalau semuanya pikirannya sama dengan kita, pokoknya saya mau haji apapun visanya, kan itu udah gak benar ibu. Iya, pemerintah Arab Saudi sudah sengaja mengatur sedemikian rupa orangnya itu, jumlahnya pada tahun itu untuk memberikan kenyamanan kepada para jamaah haji. Ya, kalau kita paksakan berarti kita telah mengambil dan mengganggu kenyamanan saudaranya kita. Ya, hati-hati ini. Jadi ibu bapak kalau mau naik haji yang jelas-jelas saja, ya, nggak usah dipaksakan. Kasihan tuh. Itu kalau di Arab Saudi sekali ketangkap sudah di blacklist, nggak boleh masuk, disebut 5 sampai 10 tahun. Ibu mau ganti paspor apapun ketahuan nantinya, karena Arab Saudi itu ketat sekali. Ya, saya pernah alami kejadian itu ibu. Pulang dari negeri Yaman, transit di Arab Saudi. Kebetulan ketika itu bersama dengan kedubes Bapak Kepala Kedutaan Republik Indonesia untuk daerah Yaman. Demikian pula dengan wakilnya Pak Agus di saat itu. Dalam rombongan kami ada TKW di Yaman yang pernah kerja di Arab Saudi. Dia ini tertuduh, padahal bukan pelaku, cuma tertuduh saja. Pernah ikut ada tindakan kriminal di Arab Saudi. Itu sudah berapa tahun yang lalu kata dia, sudah sampai rubah dia. Ternyata pas lewat di hudud perbatasan Arab Saudi dengan Yaman, diperiksa sidik jarinya dengan matanya, ketahan. Jadi jangan main-main. Kalau sudah ada problem permasalahan di Arab Saudi, sekali masuk bakalan keciduk lagi, langsung dideportasi, langsung dipulangkan. Jadi ibu sekalian, itu nasihat dan saran dari kami. Kalau naik haji betul-betul harus dipastikan
Karena kita kan bikin ibadah dengan tenang. Gak mungkin puji-puji kan ada petugas sembunyi lagi, gak tenang kita. Usahakan visanya kita itu bisa apa? Haji. Ya, kalau diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa haji, untuk bisa umrah di bulan Dzulhijjah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuk mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk naik haji dulu. Doa enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita jujur betul-betul ingin haji, dimudahkan kita. Allah tidak memanggil orang-orang yang kaya, tidak, tapi Allah memanggil untuk hamba-hambanya yang ingin umrah dan haji, hamba-hamba yang betul-betul ingin sekali. Kalau ibu nangis, kita nangis minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Teman-teman, ayo gak ada duit Ustaz. Gimana mau gak ada duit? Doa terus sholat tahajud. Beberapa waktu kemudian dipanggil sama bosnya, pimpinannya. Ini ada jatah umroh 2 orang dan kamu terpilih salah satu di antaranya. Wah, semangat. Ya ibu ya. Jadi gak ada yang mustahil. Untuk yang belum haji, belum umroh, insyaallah Allah mudahkan. Yang penting kita ada keinginan, doa terus kepada Allah. Tiba-tiba nanti tanahnya kita kena apa Bu? Kena tol. Ya, wah itu bukan ganti rugi tapi ganti untung. Ya, jadi ada saja cara Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan pesimis, harus optimis, insyaallah Allah mudahkan, ya. Kemudian yang berikutnya dari amalan-amalan yang sangat-sangat ditekankan al-udhiyah, sembelih kurban. Ya, ibu, bapak, kalau ada kemampuan untuk berkorban, lakukan. Walaupun para ulama berselisih pendapat, apa sih hukumnya berkorban itu? Sebagian di antara mereka mengatakan wajib, sebagian yang lainnya mengatakan sunnatul muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Dan itu pendapat yang benar. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sepantasnya bagi orang yang memiliki kelapangan, memiliki harta di saat itu untuk tidak berkorban. Ibu, bapak, setan itu licik. Selalu saja kalau soal agama dan akhirat ditakut-takuti kita untuk bersedekah, ya, untuk berkorban. Tapi giliran untuk urusan dunia, berapapun harganya dibeli. Mobil, beli. HP, ada lagi yang berubah, beli lagi, ganti lagi. Giliran Idul Kurban, seakan-akan jadi orang miskin, ya, jadi orang pelit. Kamu, ya, justru seorang muslim dan muslimah lebih harus mengeluarkan hartanya untuk kehidupan akhiratnya. Jangan disangka datang lagi Idul Kurban, melayang lagi duit kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu, bapak, semakin mahal kita beli hewan kurban, semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu, bapak, kita cuma diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kurban. Coba kalau Allah perintahkan nyembelih anaknya kita. Seperti kisahnya jawab Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Subhanallah, ujian betul
betul-betul ujian keimanan, ujian untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kepada anak sekalipun. Sudah usia tua, lama ditunggu kedatangan anak, lahir Ismail alaihissalam. Sedang lucu-lucunya Allah bikin tes ini Ibrahim alaihissalam. Dia lebih cinta saya ataukah lebih cinta kepada anaknya? Subhanallah. Makanya dikisahkan dalam Al-Quran itu, ya abadi, ya bunayya, inni ra'a fil manam anni adbahuk. Wahai anakku, saya mimpi, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu, kebenaran. Inni ra'aitu fil manam anni adbahuk. Wahai anakku, saya bermimpi, dalam mimpi saya itu saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Ya, lihat ini, anak dan bapak yang soleh. Ya, coba kalau anak sekarang, enak aja bapak menyembelih saya. Tapi lihat ini, ketika Ibrahim berdialog dengan anaknya yang masih kecil saat itu. Wahai anakku, aku diperlihatkan dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kata Ismail alaihissalam, ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah. Anak yang tumbuh di atas didikan orang tua yang soleh. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti kamu akan mendapati saya sebagai hamba yang bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perjuangan jauh Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Nah kita baru disuruh nyembelih seekor kambing aja gak mau. Ya, kalau renovasi rumah mau, kalau ganti mobil motor cepat sekali, ganti HP langsung. Ada model terbaru langsung. Tapi giliran diumumkan di masjid, ayo bapak ibu undang sapi 7 orang, pikir 10 kali yang nggak ada di sini, tempat lain. Kalau di sini masya Allah. Ibu, kalau ada kesempatan untuk ikut berkorban, ibu sanggup beli sapi 1 ekor, masya Allah, mantap. Pak DKM, saya sumbang 1 sapi. Ya, ibu mau makan semua sapinya silakan. Ibu nggak mau makan, sudah bagikan semuanya, silakan. Ibu mau bagi sepertiga, ibu ambil sepertiga. Ibu serahkan kepada fakir miskin sepertiga, ibu bagi-bagikan sepertiga, silakan. Yang paling bagusnya apa? 1 ekor unta. Kalau ada unta di sini, kalau nggak ada dari sapi, ya 1 ekor sapi beli pahalanya luar biasa. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Bagusan dan afdal yang mana? Beli kambing 1 ekor ataukah ikut urunan 7 orang 1 sapi? Kalau istilah orang Depok apa? 1 apa? 1 kalau di daerah Aceh atau daerah Sulawesi itu namanya 1 mata. Kalau ini 1 apa? Ada istilahnya enggak? Enggak ada. Ya, kalau di sebagian daerah saya ikut 1 mata, dia sepertujuh bagian. Ya, jadi 1 sapi urunan 7, bukan urunan 1 kampung, bukan urunan 1 kelas. Itu juga harus diluruskan itu. Di sekolah-sekolah, ayo kurban 1 sekolah, kita kurban 1 kambing, 1 sapi. Itu bukan hewan kurban itu namanya. Ya, untuk sapi batas maksimalnya 7 orang. Demikian pula unta. Lebih dari itu nggak diperbolehkan. Kurang boleh. Cuma 5 orang. Yang 1 orang, Pak DKM, saya 2 bagian, 2/7 bagian. Ya,
saya 5 bagian, boleh, tinggal cari 2 orang lagi, boleh. Pahamnya apa ya? Para ulama selisih pendapat. Saya mana yang lebih bagus, beli 1 kambing ataukah ikut dengan 7 orang 1 sapi? Terjadi silang pendapat. Ya, yang paling bagus kata para ulama, kalau dihadapkan dengan kondisi tersebut, yang paling bagusnya berkorban 1 ekor kambing, itu yang paling bagus. Tapi mau ikut turunan 7 orang silahkan juga, itu bagus juga. Yang gak bagus apa ibu? Yang tidak berkorban. Walau dalam keadaan dia punya duit, yang mana mending beli anting-anting, mending beli gelang. Ibu beli gelang emas, nanti kapan-kapan pun boleh. Ini cuma sekali setahun ini, sekali setahun. Ya, jadi lakukan ikhlas karena Allah. Ya, jangan pernah khawatir apa yang kita sumbangkan, apa yang kita sedekahkan, insya Allah semuanya akan berganjar pahala di sisi Allah selama kita tulus ikhlas melakukannya karena Allah, bukan karena ria, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Ustaz, kalau saya ada utang gimana? Ya, ada utang sama orang, apakah saya harus berkorban? Gimana Bu? Kalau ada utang gimana Bu? Ibu, bapak, bayar utang dulu, nanti nggak bisa berkorban. Hah? Utang dulu, nanti nggak bisa berkorban kita. Mendingan apa Bu? Masya Allah. Ibu barakallahu fiik, sehat semuanya Ibu. Kalau ada utang, kemudian sudah dekat dengan hari raya Kurban, Ibu tinggal lihat jenis utangnya itu. Kalau utangnya tersebut, utang itu kan ada 2. Ada utang yang ya sudah dekat tempo pembayarannya. Kami ya Bu ya, sudah sepakat ngutang 10 juta, bayarnya temponya 3 bulan. Kebetulan bulan yang ketiga itu jatuhnya tanggal 15 Juni contohnya. Kan lebaran insya Allah diperkirakan tanggal 17. Jatuh tempo tanggal 15 Juli. Berarti apa Ibu? Kalau kondisinya demikian Ibu bayar utang dulu. Kenapa? Karena itu lebih wajib. Al-muslim ala syurutihi. Seorang muslim itu berjalan di atas perjanjian yang telah dia lakukan. Jangan menjadi orang-orang yang ketika minta utang habis. Tolong, suami saya sakit, giliran bayar utang seperti orang yang gak tahu diri. Lupa. Ya, lupa. Orang yang lagi capek sekali lagi, dia yang berutang dan lupa. Tak boleh balas kebaikan orang lain dengan cara demikian. Alhamdulillah ada saudara kita yang mau meminjamkan duit kita saat kita butuhkan, maka jangan balas perbuatan baiknya mereka itu dengan perbuatan jahat dari kita. Jadilah hamba-hamba yang amanah. Sudah ditentukan. Makanya penting kalau utang itu sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin melakukan proses utang piutang, catat. Ibu mau baik bagaimanapun orang itu harus catat. Kalau di negaranya kita, kalau utangnya terus sudah sampai puluhan ratusan juta, harus pakai materai berapa? 10.000. Datangkan 2 saksi. Ya, itu untuk menjaga perkara-perkara yang tidak diinginkan. Mati, wafat, ataukah dia mengingkari, saya nggak punya utang sama kamu, itu ada lebihnya itu. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kalau kalian ingin utang,
dari tempo waktu yang sudah ditentukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, tulis buat perjanjian. Ya. Jenis utang yang kedua, jenis utang yang apa? Yang bebas, tidak ada temponya. Pak, saya berikan utang 10 juta, terserah. Kapan aja ibu mau lunasi, terserah. Kalau demikian ibu, datang waktu Idul Kurban, ibu ada rezeki, maka berkorban aja dulu. Kenapa? Karena tempo untuk membayar utang itu masih lama. Kenapa ibu di waktu-waktu yang lain ada duit nggak mau bayar utang, giliran dekat Idul Kurban alasannya bayar utang? Ya kan Bu? Ya, yang dikhawatirkan dia lari dari kewajiban untuk berkorban. Kenapa nggak dulu bayar utang? Ya kan, giliran sudah dekat Idul Kurban baru kayaknya harus bayar utang dulu ini. Padahal utangnya dari pemberi utang katakan nggak apa-apa, ya kurban aja dulu. Ya karena kurban itu momennya apa? Setahun sekali. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Jadi perinciannya demikian. Ustaz, kalau saya mati nanti gimana? Gampang. Kan nanti diambil dari harta warisan ibu. Ya, kalau saya nggak ada warisan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang membayarkannya nanti di hari kiamat. Jadi ibu, orang yang berutang yang tercela tersebut adalah orang yang berutang dengan niatan memang tidak mau bayar utang. Itu tercela itu. Kalau ada orang yang berutang karena dia memang butuh, kemudian dia tidak memiliki kemampuan, meninggal dia, nggak ada kemampuan untuk dia membayarkannya, maka kewajiban ahli warisnya untuk membayarkan utang-utang dari yang sudah meninggal itu. Kalau nggak ada sama sekali, ahli warisnya juga miskin-miskin, maka apa? Insya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan dan membukakan hati orang yang memberikan pinjaman tersebut untuk memaafkan orang yang diberikan utang. Demikian perincian yang disebutkan oleh para ulama. Jadi yang tercela itu memang ada tipe-tipe manusia itu, pinjam 2 juta kabur, memang nggak ada niatannya, cari lagi korban mangsa yang lainnya, pinjam lagi 5 juta, pinjam lagi 10 juta. Itu memang kerjanya, itu yang tercela itu. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang demikian tipenya ini. Wallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, semua amalan kebaikan ibu lakukan di 10 hari pertama itu. Apa saja dari kebaikan, jangan sungkan-sungkan untuk melakukannya. Baca Al-Quran, sholat tahajud, ibu berzikir dan lain sebagainya, birrul walidain, semuanya. Semua amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pula yang menjadi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang singkat ini ibu sekalian bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk bisa memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat ibu sekeluarga. Saya mau bertanya, kita niat mau Berkorban, iya. di kampung kita ada lagi membangun masjid, mana yang baik? Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Ada niat berkorban, tapi di kampung lagi bangun masjid. Mana yang lebih kita dahulukan? Yang pertama, kalau kita sanggup menggabungkan dan mengamalkan dua kebaikan tersebut, lakukan.
pembangunan di masjid, pembangunan masjid di kampung butuh uang juga. Di sini tadinya saya mau berkorban sapi, udahlah saya korban kambing aja lah. Duit yang sisanya saya pakai untuk pembangunan masjid karena masyarakat memang butuh. Paham ya, Bu ya? Tapi kalau memang ya masjid di sana juga ya belum terlalu dibutuhkan, ataukah renovasinya, pembangunannya sudah cukup untuk bisa sholat berjamaah sementara waktu. Kalau kondisinya demikian, ibu dahulukan berkorban dulu. Karena korban itu momentumnya cuma sekali setahun doang. Kalau berinfak, nyumbang ke masjid kapan saja waktunya. Setelah kurban, Allah lapangkan rezeki kita, udah kirim lagi duit ke kampungnya kita itu untuk pembangunan masjid. Sama-sama amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban itu waktunya cuma sekali setahun dulu. Waktunya terbatas. Adapun menyumbang ke masjid, insya Allah bisa kita lakukan kapan saja, kapan ada rezeki. Baik, langsung kirim, langsung sumbangkan. Allah Ta'ala. Allah demikian ibu. Karena ini juga finishing aja, jadi kekurangan sedikit aja. Oh, masya Allah. Kalau kekurangan sedikit aja, ibu berkorban aja dulu. Kalau ada kemampuan, ibu bisa berkorban dan nyumbang untuk finishing, dilakukan dua-duanya itu lebih bagus. Tapi kalau cuma finishing sedikit doang, saya ingatkan dan saya sarankan ibu untuk berkorban dulu. Berkorban dulu ibu. Ya, barakallahu fiikum ta'ala. Semoga dengan ibu berkorban rezeki akan semakin banyak. Setelah berkorban nanti ibu datang rezeki lagi langsung sumbangkan ke masjid untuk finishing tersebut. Wallahu a'lam. Amin Ustaz. Selama ini kita yang tahu berkorban. Jadi masalahnya kita ini kita bantu masjid gimana? Itu enggak salah. Justru kebaikan berkorban tiap tahun harus dipertahankan. Ya, kebaikan tiap tahun ibu berkorban harus dipertahankan. Adapun tadi yang saya katakan finishing cuma butuh biaya yang sedikit, insya Allah setelah berkorban semoga nanti ibu atau kita diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya katakan kalau masjidnya sudah bisa dipakai, alhamdulillah ya. Kalau bisa sudah dipakai sholat berjamaah, apalagi cuma tinggal finishing aja, ibu konsentrasi dulu untuk berkorban karena waktunya itu sempit. Waktu berkorban itu cuma 4 hari dulu. Yang paling bagusnya di hari pertama berkorban. Hari-hari tasdik pun masih bisa berkorban selama belum tenggelam matahari di hari ketiga tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau sudah itu nggak bisa lagi berkorban. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ibu baik dua-duanya. Ibu nggak mau berkorban, pingin nyumbang aja, boleh, silakan, nggak dilarang. Ya, karena sama-sama hukumnya apa? Mustahab, bukan wajib. Nyumbang ke masjid nggak wajib, itu sedekah. Nyembeli korban juga nggak wajib menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Jadi kalau ibu pikir si mau sumbang aja ke sana lah tahun ini, ya silahkan, diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kembalinya semuanya kepada ibu, tinggal memilih saja. Dua-duanya insyaallah aman dan kebaikan. Wallahu. Ya, sehat selalu ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ukur. Iya. Enggak kedengaran. Maaf.
meskipun itu waktu yang saya berbuang hanya misalnya yang sampai ngobrol apa terus aja gitu kita usahakan sampai putus waktunya. Nah, dengan berketatan dengan waktu itu apa namanya disarankan juga enggak gitu, dengan doa tanah air Disarankan ya Bu? disarankan ya berdoanya dengan orang yang di tanah air berdoanya di kita doa di sana Berdoa. ya kan di sana berdoa Iya. kemudian di tanah air juga Berdoa. berdoa juga gitu dengan cara misalnya video call ya Video call. ya itu sampai pokoknya apa yang kita doa juga di sana seolah-olah keluarga juga di tanah air Wukufnya di Depok. ya. Tapi disarankan dan Masya Allah. Masya Allah. tapi kalau bagi saya dengan seperti itu apakah Masya Allah. Masya Allah. berisik gitu dengan Masya Allah. Masya Allah. tanah air Barakallahu. akhirnya kita kabur disarankan juga doa di tanah air Ya. Barakallahu. Bagus sekali pertanyaannya. Katanya pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu kan sangat ditekankan dan menjadi momentum terbaik untuk berdoa. Iya memang betul. Ya. Dan itu kekhususan jamaah haji. Ya, orang yang wukuf di Arafah, ya, itu kekhususan buat mereka itu. Yang mereka sudah mencapek-capekkan dirinya, mereka butuh perjuangan itu di wukuf di Arafah itu. Ya. Jadi memang keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul berdoa. Jadi ibu kalau naik haji apalagi sedang wukuf di Arafah, matikan dulu HP-nya. Gak usah pakai video call, itu mengganggu sekali. Karena keutamaan yang didapatkan oleh orang yang haji ketika wukuf di Arafah nggak bakal mungkin sama dengan orang selain jamaah haji. Nggak dikatakan mereka juga ada keutamaan ketika video call, nggak demikian. Itu salah, itu keliru. Dan itu juga sekaligus sudah mengganggu kekhusyuan bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Cukup bagi mereka saja telepon WA, Bu, Pak, tolong doakan saya di Arafah nanti ya. Itu lebih bagus. Biar kita selipkan doa untuk saudaranya kita, ya untuk keluarganya kita dibandingkan video call. Kita hanya terganggu, tambah lagi orang-orang di sekitaran kita. Di sana kita satu tenda itu bersama orang-orang, bukan satu tenda satu orang. Ya jelas terganggu. Ada yang orang yang sedang berpikir, ada yang sedang menangis berdoa, ada yang sedang membaca Al-Quran, kan mengganggu semuanya. Jadi doa mustajab di pada Arafah itu hanya dikhususkan untuk mereka-mereka yang sedang wukuf di Arafah. Gak ada wukuf video call itu gak ada. Ya, kalau ingin berdoa dari Indonesia silahkan berdoa. Berdoa itu di mana pun kita, silahkan berdoa. Ya Allah yang kita minta di padang Arafah sama dengan Allah yang kita minta doa di Depok ini sama semuanya. Allah Maha mendengarkan doa Allah di ibu. mungkin Ustaz ya disarankan ke travel itu kalau gimana sih mungkin disampaikan hal itu gitu. Iya. Karena terus aja itu sangat mengganggu sekali gitu. Jadi mungkin dia nggak tahu memang waktu tidak ada pengalaman seperti itu. Iya, itu bagus masukan untuk para travel. Itu juga pada hakikatnya yang kembalinya kepada diri-diri kita. Walaupun travel tidak memberikan informasi, tapi bagi kita boleh untuk kita. Jangan saya gak lakukan. Ya, dari kitanya sendiri yang mengkat itu semuanya. Kita ingin fokus beribadah. Lebih bagus lagi kalau travelnya di ketika manasik umroh atau haji memberitahukan itu. Dan itu sering saya sampaikan. Kalau saya pribadi sering saya sampaikan, ibu bapak ketika umroh fokus ibadah. Ya, jangan pergi umroh baru umroh pertama kau langsung live di Facebook.
Ini kan mengurangi khusyukan kita. Takut juga kita timbul riya nantinya. Setan itu supaya sembunyikan ibadahnya kita. Nanti setelah selesai haji, umroh silakan, mau video call silakan. Yang penting ibadahnya kita udah selesai. Barakallahu fiik. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita paparkan semoga bermanfaat, menjadi pencerah untuk kita semuanya dan pengingat untuk kita semuanya. Terima kasih yang banyak buat Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di kesempatan hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.